Pembunuhan John Lennon pada era 80-an menjadi tragedi besar yang menggemparkan dunia kala itu. Musisi besar dan member dari grup band kenamaan The Beatles tersebut tewas ditembak oleh penggemarnya sendiri. Di era 80-an John Lennon yang besar bersama dengan bandnya The Beatles akhirnya memutuskan hijrah ke Amerika Serikat untuk bersolo karir. Nah, mari kita dalami kisah pembunuhan John Lennon berikut ini dengan saksama sampai akhir. Peristiwa kematian John Lennon terjadi pada tanggal 8 Desember tahun 1980. Kala itu Lennon menjalani pemotretan untuk majalah Rolling Stone dan memberikan wawancara kepada DJ San Francisco Dave Solin, untuk pertunjukan musik di RKO Radio Network. Saat Lennon dan istrinya Yoko Ono pergi untuk menghadiri sesi rekaman lagu tersebut, Mark David Chapman berupaya meminta tanda tangan John Lennon di album Double Fantasy miliknya. Melihat antusias Chapman, Lennon meminta mobil yang menjemputnya untuk menunggu, sementara ia memberi tanda tangannya kepada Chapman. Siapa sangka, setelah selesai mengurusi rekaman Yoko Ono, Lennon dan Ono pun kembali ke apartemen pribadinya di gedung Dakota, New York sekitar pukul 22.50 waktu setempat. Chapman sudah menunggu di sana lebih dulu untuk melancarkan aksinya, yaitu membunuh Lennon. Lennon tidak menaruh curiga meskipun sebetulnya ia menyadari bahwa orang yang berdiri di sana adalah orang yang tadi meminta tanda tangannya. Lennon berjalan melewati Chapman tanpa curiga, dan dengan tiba-tiba Chapman mengeluarkan pistolnya lalu menembaki Lennon sebanyak 5 kali dari belakang. Setelah menembaki Lennon, Chapman secara sukarela tetap berada di lokasi penembakan sambil membaca novel The Catcher in the Rye karya J.D. Salinger. Ia memang sengaja menunggu polisi tiba untuk menangkapnya. Dia telah merencanakan pembunuhan tersebut selama beberapa bulan dan mengklaim bahwa dia terinspirasi oleh karakter Holden Caulfield dari novel Salinger. Tak lama setelah peristiwa penembakan itu, Lennon segera dilarikan ke rumah sakit Roosevelt. Namun sayang, nyawa Lennon tidak terselamatkan. Ia menghembuskan nafas terakhir dalam perjalanan ke rumah sakit. Segera setelah tersiar kabar tentang meninggalnya Lennon, curahan kesedihan dan duka mendalam di seluruh dunia pun larut. Para penggemar Lennon berkumpul untuk mengenang kepergian Lennon di luar rumah sakit Roosevelt dan di depan gedung Dakota. Hingga hari ini kematian John Lennon masih dikenang oleh penggemarnya di seluruh dunia. Momen menyedihkan tersebut berhasil diabadikan oleh Paul Gores, seorang fotografer amatir dan juga penggemar John Lennon. Kini kisah akan berfokus pada seorang Chapman, si pembunuh John Lennon. Berikut ini motif Chapman membunuh John Lennon yang ironisnya merupakan sosok yang sangat Chapman kagumi, namun pada akhirnya Lennon berubah menjadi sosok yang paling Chapman benci. Mark David Chapman dibesarkan di Georgia, Amerika Serikat. Ayahnya merupakan seorang anggota militer Angkatan Udara yang seringkali melakukan tindak kekerasan terhadap ibunya. Chapman tumbuh remaja hingga dewasa dengan rasa trauma mendalam dan dipenuhi ketidakbahagiaan. Ia berpandangan bahwa dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang buruk. Ia menganggap bahwa dunia dipenuhi dengan kebodohan dan ketidaksenonohan. Chapman adalah penggemar The Beatles sejak pertama kali band itu terkenal di dunia. Setelah dewasa Chapman menganut ajaran Kristen fundamentalis yang sangat keras. Hal itu kemudian membuat pandangan Chapman berubah total mengenai dunia dan manusia, termasuk juga pandangannya terhadap The Beatles yang saat itu menjadi pusat perhatian banyak orang, dan banyak mempengaruhi kehidupan kaula muda di dunia kala itu. Chapman menganggap The Beatles adalah sumber dari keburukan di sekitarnya, terutama anggotanya yang bernama John Lennon. Ketika John Lennon hijrah ke Amerika Serikat, John Lennon tidak saja bersolo karir, namun juga kerap kali menyuarakan protes-protes dan kritik kerasnya terhadap pelanggaran HAM, peperangan dan politik dunia. Lennon bahkan pernah mengkritik Presiden Nixon soal perang Vietnam kala itu, sehingga ia pun sontak menjadi pusat perhatian dunia.
Ketika Lennon merilis hitsnya yang berjudul Imagine, Chapman makin membenci sosok Lennon karena pandangannya terhadap negara dan juga agama. Seiring berjalannya waktu, Chapman mengalami banyak masalah dalam hidupnya. Ia juga sempat berkelana ke banyak kota di dunia. Setelah kembali dari berkelana, Chapman memutuskan untuk pindah ke Hawaii. Seperti John Lennon, Chapman juga menikahi seorang wanita Jepang, namun pernikahannya tidak bahagia. Ia sempat bekerja sebagai petugas keamanan dengan upah yang rendah. Kebencian Chapman terhadap John Lennon akhirnya membutakan hatinya. Ia menjadikan Lennon sebagai sasaran utamanya untuk membawa perubahan terhadap dunia dan sekitarnya. Pandangan Chapman juga terinspirasi dari tokoh Holden Caulfield dari novel The Catcher in the Rye karya Salinger. Buku itu pula lah yang ia baca sembari menunggu kedatangan polisi setelah ia menembak mati John Lennon. Bagi seorang Chapman, John Lennon adalah sosok yang membawa pengaruh buruk terhadap dunia dan apa yang ia yakini. John Lennon adalah sosok yang cukup kontroversial kala itu. Terlebih mengenai pandangan dan kritik John Lennon terhadap agama, dunia, Tuhan, negara, politik dan pemerintahan. John Lennon kerap menjadi sorotan publik bahkan juga para politikus ternama kala itu karena pandangan dan kritiknya. Pada awalnya Chapman adalah penggemar berat Lennon karena jauh sebelumnya Lennon memiliki pandangan yang positif terhadap dunia melalui karya-karyanya. Tetapi Lennon yang kerap berbicara soal kesederhanaan dan hal-hal baik, namun pada kenyataannya memiliki harta kekayaan jutaan dolar membuat Chapman kecewa, dan seketika membuatnya membenci Lennon lebih dari siapapun. Atas perbuatannya Chapman dijatuhi hukuman penjara selama 25 tahun pada 1981, dan mendekam di penjara Attica State. Sel penjara milik Chapman terletak terpisah dari sel tahanan lainnya karena masalah kejiwaannya yang tidak stabil. Chapman pernah menulis surat kepada Yoko Ono, istri dari John Lennon, yang berisi permintaan maafnya dan penjelasannya terkait pembunuhan tersebut, namun Ono tidak pernah menjawab surat itu. Nah, itulah sekelumit kisah dan motif pembunuhan musisi ternama John Lennon oleh penggemarnya sendiri pada tahun 1980 silam. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.